Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, khususnya para penyuluh se-Indonesia yang terus bergerak. Pagi hari ini saya sedang bersama dengan Mbak Isti, salah satu dari penyuluh Kabupaten Banjarnegara. Ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mbak Isti. Selamat Semoga pagi. sehat ya, semangat Alhamdulillah, selalu. Nah, alhamdulillah. ada hal yang menarik dari Pokjaluh Kabupaten Banjarnegara, yaitu kalau kita lihat di YouTube-nya ini sudah memproduksi beberapa film ya. Alhamdulillah. Beberapa video-video yang sangat menarik sebagai media untuk penyuluhan. Dan kalau melihat nanti kalau penasaran sama YouTube-nya nanti bisa dilihat di YouTube Pokjaluh Banjarnegara itu ya, keren-keren itu ya. Keren-keren. Nah, saya sendiri dari Banyumas nih, sangat tertarik, makanya pagi hari ini saya itu penasaran Mbak Isti. Itu ceritanya gimana kok saya lihat para penyuluhnya itu begitu totalitas ya. Apakah punya bakat seni, banyak bakat acting atau gimana ya? Kalau saya punya teman kadang, aduh aku malu, aduh wagu dan sebagainya. Coba ceritanya gimana Oke. awal-awalnya? Sebenarnya diawali dari keterpaksaan. Awalnya seperti Oh, itu. terpaksa ya? Oh iya, pastinya karena kita semuanya nggak punya basic dasar dari eh, sinema, dari acting dan sebagainya. Nah, pada saat kepala kantor Kementerian Agama kami yaitu Bapak Agus Suryo Suripto, Oh, Pak Suryo Pak ya. Suryo yang sekarang beliau sudah berada di Jakarta. Kasubdit Bimas Islam, Bina Keluarga, Keluarga Sakinah, ya, ya. beliau Kasubdit. itu support kami, memberikan tugas dan harus dikerjakan serta tantangan. Jadi siap nggak penyuluh? 1 bulan minimal 4 kali tayang. Kata beliau seperti itu. 1 bulan 4 kali tayang atau 4 kali 4 kali buat tayang. buat produk video gitu. 4 kali tayang beliau nantangnya. Hmm, Terus kami berpikir, masa kita bilang enggak gitu ya? iya Pak Bilang, Kepala, Pak selaku Kepala. ASN apapun kata atasan siap betul, gitu ya. akhirnya kita bilang siap Pak, tapi apa nggak ada toleransi gitu kan? Terus kata Bapak, oke, 2, minimal 2, syukur 4 kata Bapak gitu. Oke, berdasar dari itu, berawal dari itu, kemudian kami dengan bakat masing-masing, kemampuan masing-masing yang sangat minim. Kebetulan ada yang bisa edit, ada yang bisa ngambil Gambar shooting, nah, ya, terus cekrek gitu ya. mereka gitu ya. Kita berkumpul, kita bikin apa ya kira-kira yang menarik gitu kan. Terus yang memang menjadi bagian dari tugas kita penyuluh. Nah, setelah itu kita mulai dari satu film. Film pertama apa itu? Film pertama waktu itu kita buat kepiting. 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 Ya, tetap nggak Oke, satu. mampu. Nggak. Oke, sudah siap. Cuma 1. Oh iya, itu tantangannya 4 film sebulan ya. Film pertama apa itu? Film pertama yang kita buat adalah Kepiting. Kepiting. Judulnya Kepiting. Itu masih sangat asal-asalan. Kepiting rebus atau masak kepiting gitu? Jadi hukum makan kepiting gitu. Oh, hukum makan kepiting. Tapi kita Ya, buat ya, masih ya. masih sangat ya seadanya gitu karena Iya, karena- satu shoot aja gitu, satu apa namanya itu ya? satu shoot belum Atau kita itu yang, bagi-bagi. barrel nggak pakai barrel-barrelan kali ya? Ya, masih Arul kita, gitu ya? masih belum birul, pokoknya arul aja kita udah jalan. Mungkin tidak 1 kali shoot, cuma memang belum tertata ya. Itu pengambilan melibatkan gambarnya. berapa pemain? Berapa aktor? Itu baru melibatkan 3 pemain. 3 pemain yang hanya mengandalkan percakapan. Kita bikin di pinggir Kali Serayu karena waktu itu kebetulan kita ada pertemuan di Jujugan Serayu. Kemudian turun kita bikin, tetapi memang hasilnya masih kita juga tertawa karena memang terburu-buru dan anggap aja sebagai pemanasan. Nah, yang setelah penting targetnya 1 tercapai dulu sudah gitu gitu. ya. Nah, setelah itu kita baru mulai bikin yang kedua itu moderasi beragama. Kita mulai main moderasi beragama. ya. Itu udah mulai shoot per adegan, sudah mulai shoot per adegan karena Iya, memang iya, iya. skripnya sudah mulai tertata rapi, kita sudah shoot per adegan.
dan melibatkan pihak luar karena pada dasarnya ketika kita membuat film kita juga butuh bantuan dari orang lain. Waktu itu kita minta anak-anak karena penyuluhnya kan kesepuan semua, nggak mungkin buat pemain ya, tambahan, anak-anak ikut figuran gitu ya. Kadang-kadang bukan figuran, malah justru mereka inti Aktor dari utama. ceritanya. Karena kita kan umurnya sama penyuluh Iya, itu, masa pura-pura jadi anak-anak kan nggak mungkin gitu kan. Ada itu yang mirip anak-anak. Nah kebetulan ada satu penyuluh, maaf Pak Mustajab, Pak Suryo itu sangat tertarik dengan beliau. Jadikan dia icon katanya gitu. Pokoknya yang lain daripada yang lain gitu ya, ada yang unik gitu ya. Setiap kali film pasti masuk gitu. Jadikan dia icon. Kemudian akhirnya dari sekian kali episode awalnya Pak Tajab sebagai pemain ikonnya dia, aku nggak bisa kadang-kadang. Wah, tapi bagus itu. Nah alhamdulillah. Actingnya bagus, nggak bisa. Ceritanya gimana sampai bisa kayak gitu? Sampai bisa, pertama ya otomatis take berulang-ulang ya sampai dapat angle yang bagus. Take ambil take-nya berulang-ulang. Kalau iya pengambilan ini ya, pengambilan gambar gitu ya, video. Kalau teks itu pasti karena kita buat skrip ya, teks itu pasti mungkin masih. Dan juga semangatnya beliau untuk untuk maju yang kita acungi jempol. Artinya beliau bilang nggak bisa tapi beliau mau untuk berusaha. Nah itu yang keren, ya. Yang bagusnya di situ. Dan juga karena Pak Suryo itu memang betul-betul support kita. Jadi tidak hanya beliau tidak hanya memberikan tugas, memberikan tantangan, tapi beliau juga mendampingi bahkan ketika kita syuting. Setelah hasil syuting jadi, sampaikan ke beliau, Pak lihat editnya, perlu edit nggak, kekurangannya di mana, kelebihan di mana. Bahkan yang satu adegan Jamban, yang film Jamban, Pak Tajab sampai 3 kali jebur kolam. Pasti bisa walaupun mungkin dia itu takut, nggak bisa, tapi dengan semangat yang kuat pasti bisa gitu ya. Kalau membuka jalan bagi orang-orang yang mau berusaha gitu. Betul, itu kuncinya di situ. Jadi terus gini, ada yang penting ya. Dalam pembuatan video itu kan ada yang pertama ada pra production lah gitu ya, pra production. Yang pertama ada ide cerita, kemudian penyusunan skrip atau mungkin dari sinopsis dulu, kemudian ambil premis gitu kan, nanti baru naskah, skrip ya. Lah itu yang membuat dari ide cerita, judul, kemudian sinopsis sampai dengan menulis skrip itu siapa itu? Kebetulan pembagian tugas ya, karena kita masing-masing punya kemampuan sendiri-sendiri ya. Katakan Mas Hendri di bagian editing, dia mumpuni di jago di IT gitu jadi ya. editing pasca produksi beliau yang pegang. Kemudian Pak Agus itu juga bagus untuk kameramennya. Nah kebetulan untuk pengambilan skrip itu saya yang kebagian untuk menulis. Meskipun demikian support dari teman-teman juga pasti. Artinya ketika saya membuat skrip, saya diskusikan, saya lemparkan ke teman juga, ini bagaimana, itu tetap ada masukan dari teman-teman. Saya itu tertarik itu, dan seperti kayak saya lihat di moderasi yang jangan itu ya, Pak Guru pakai peci kayak gini, masuk mau ngajar aja pakai tuning itu kan, ini out the box banget itu loh. Orang ngajar guru kan seolah-olah ya biasalah, kayak berwibawa gitu ya. Ini kok nggak kepikir bisa sampai ide-ide kayak gitu loh. Ini ide siapa itu? Kebetulan saya. Gitu ya. Jadi memang semuanya bisa ngalir begitu aja ketika kita sudah chemistry-nya sudah klik dengan teman-teman. Kadang untuk membuat satu ide memang tidak gampang ya, dan butuh tempat, butuh waktu tertentu. Pernah saya seharian ketika mau syuting yang Rewang itu nongkrong di warung dari pagi sampai sore untuk yang tempat syuting itu. Pagi sampai sore betul-betul pagi bikin ini ditemani oleh Mbak Windu. Sambil kerja gitu sih ya. Sambil memikirkan aja kan, nanti dikira orang gimana nongkrong pagi sampai sore. Yang punya warung bingung nanti. Iya,
sambil berpikir nih Mas, sambil berpikir ini nih yang angle sebelah sana, oh nanti adegan ini, yang angle sebelah sana adegan ini dalam satu kerangka. Jadi ketika kita membuat skrip memang langsung per adegan itu sudah terbayangkan seperti itu. Nah, iya. kemudian ini penting banget ya, jadi setiap scan dan juga shot itu ya kan dibagi-bagi gitu Iya. ya. Jadi setiap scan atau per shot itu ada imajinasi nanti Iya, di situ ya. sudah masuk scan imajinasi. ini, kemudian Iya. shot ini, oh kira-kira ada sesuatu apa yang kita Iya. tonjolkan, mungkin sebagai Iya. penarik apa gitu Iya. ya. Iya. Dan sebenarnya untuk satu film yang menarik kecuali kalau film kampanye yang memang dalam format yang baku gitu, itu berbeda ya. Kalau film-film YouTube yang kampanye tapi dengan nuansa video yang seperti itu, pada dasarnya itu kita harus memiliki satu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan usahakan ada unsur komedi yang masuk di dalamnya. Antagonis, protagonis, komedi. Dan juga Walaupun mesti kecil. alur ceritanya ini harus yang menarik juga gitu Iya. ya. Itu sebagai unsur-unsur yang bumbu-bumbu supaya Iya. sedap dipandang mata. Nah, biar ceritanya tidak bikin orang bosen gitu, seperti iya, itu. iya. Nah, ketika kita sudah membuat itu, kemudian kita buat skrip, kita sampaikan ke mereka, mereka menghafal, tapi kita minta untuk tidak menghafalkan Iya. ketika syuting, tetapi memahami apa yang dari Ruhnya, bahasa itu, iya. dari Ruh bahasa apa itu. yang dimaksud dari setiap skrip itu ya. Walaupun ada kata-kata yang memang kadang tidak boleh dirubah karena akan merubah makna, tapi Iya, pada iya. dasarnya pahami apa maknanya. Melenceng satu kata dua kata tidak masalah, Iya, yang betul, penting betul, ininya betul. seperti itu, ruhnya Ya, sampai. Saya Iya. rasa sih orang-orang dewasa itu bisa gitu ya. Iya. Ini skripnya kayak gini, maksud tujuan dari kalimat ini yang mana kalimat yang harus dipakai, tapi mungkin cara penyampaiannya mungkin kadang beda itu ya. Iya. Jadi iya, pengalaman saya ketika membaca teks harus shooting ya nggak ekspresinya nggak mantep Nggak gitu masuk, karena nggak ini masih masuk. pikir-pikir gitu Iya, ya. karena dua kan, dari sini dengan sini. Jadi mungkin lebih saya sebagai apa, dan ketika membuat skrip, ketika kita menentukan tokoh, karena memang belum prof ya rata-rata pemainnya, kita harus berpikir ini tokoh ini cocoknya di siapa, tokoh ini cocoknya di siapa dengan karakter masing-masing. Karena ketika pemainnya masih ya namanya penyuluh, nggak pernah belajar acting, itu kan Iya, waktunya standar terbagi-bagi, mikir nah, jamang, mikir itu. tugas atasan, mikir yang memang kegiatan-kegiatan berat. yang macam-macam. Ya memang kalau kita lihat alur ya kita belajar di sini ya, alhamdulillah kita belajar dari Kominfo tentang video production itu membayangkan, wah ini kalau betul-betul membuat film yang bagus, berkualitas, itu harus full time fokus ya. Iya. Dan Dan- kalau bisa nah ini luar biasa di Banjarnegara bisa ya untungnya bisa bagi-bagi tugas itu Ya, ya. alhamdulillah. Jadi masing-masing sesuai dengan keahliannya. Oke, makasih. Oh iya, satu Terima- lagi. oh, ada Satu, lagi? Oh iya, yang, gimana? yang mungkin penting buat penyuluh, dan ini butuh dana yang nggak sedikit kalau memang mau bikin ini yang bagus. Karena itu kita lah sama-sama penyuluh minta support dari teman-teman yang lain, dari instansi yang lain atau apa. Kalau memang menginginkan penyuluh garda depan dari Oh iya. corongnya Iya, Kementerian Agama betul ya. untuk kampanye pemerintahan, tolong bantu kami di Ini contohnya ini Dana. ya. Ini ada apa namanya ini? mic. Mic ya. Mic ini harganya berapa ini? Itu 300.000. 300.000 masih pakai kabel ya. Ya, Kayak betul. gini. Hanya mic sekecil ini disambung ke HP ya. Iya. Ini 300.000 belum HP-nya ya. Iya, Belum nanti kalau kita pakai kamera yang bagus, butuh pakai mirrorless, apalagi nanti di ruangan harus banyak ada lighting. pakai drone, lighting, belum banyak pakai sekali. kostum apa dan sebagainya Ya, harus menyesuaikan betul. ya. Belum Oke, syuting dari luar pagi biasa. sampai malam. Iya, itu memang untuk produksi ini biayanya sangat gede ya. Dan mudah-mudahan nanti sepulang dari sini masing-masing kabupaten mendukung kegiatan ini, karena di survei itu sekarang orang menyampaikan ide itu orang lebih tertarik menggunakan video.
ya, gambar, dan juga jangkauannya udah mendunia gitu ya. Kita bisa penyuluh memviralkan sesuatu, semuanya nge-tag, semuanya buka, semuanya menanggapi, itu menjadi viral. Dan orang akan tertarik ke videonya daripada ke tulisan-tulisan, pengumuman-pengumuman gitu ya. Dan harus saling support ya antar Iya kita betul, iya harus Indonesia merdeka karena kita bersatu ya. Betul. Kita penyuluh Bergerak. harus bergerak bersama, harus Siap. bersatu. Makasih Mbak Isti, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, pemirsa semuanya, mudah-mudahan perbincangan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, menambah semangat para penyuluh dan memberikan manfaat kepada umat. Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.